Beberapa menit kemudian. Sesampainya di kelas. Oh iya, Mas, gak usah lah, buat apa? Kita kan harus seragam lengkap. Tidak lama kemudian, guru masuk menerangkan pelajaran. Pada saat pelajaran dimulai dan guru sedang menjelaskan, Rangga pun sibuk sendiri dengan HP-nya, tanpa memperhatikan sekelilingnya dan seperti di rumahnya sendiri. Lalu Timotius menegurnya dan terjadilah perdebatan antara Rangga dan Timotius. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang deret geometri tak hingga. Loh, kamu gak dengerin guru penjelasan di depan? Males loh. Udah gak pakai dasi, gak dengerin dulu lagi. Serah aku lah, yang sekolah kan aku, bukan kamu. Lalu guru pun ikut menyela pembicaraan Rangga dan Timotius dengan nada yang tinggi, lalu memarahi mereka dan terjadilah perdebatan. Kalian berdua ngapain? Saya di depan lagi nerangin, kalian malah asik sendiri. Saya negur Rangga soalnya dia main HP terus. Saya kan main HP untuk diri saya sendiri, tidak mengganggu teman-teman yang lain kok. Teman-teman juga gak ada yang terganggu sama saya. Dan akhir pembicaraan, guru mengusir Rangga, lalu Rangga dengan wah yang tidak bersalah dan masih emosi pun langsung keluar begitu saja tanpa menatap ke belakang lagi, dan menghiraukan semuanya lalu pergi ke kantin. Remaja, kamu nggak mendengarkan materi saya. Rangga, kalau kamu nggak mau mendengarkan materi saya, keluar. Hakmu untuk masih tetap berada di sini. Saya tidak mau tahu. Kamu keluar dari kelas sekarang. Cepat. Setelah pelajaran selesai, Timothy menghampiri Rangga ke kantin, dan terjadi percakapan dan perdebatan kecil antara mereka. Rangga menuduh Timotius dan menyalahkannya atas kejadian yang tadi di kelas. Lalu tanpa banyak bicara, Rangga pun pergi untuk pulang ke rumah. Rangga, udah waktunya pulang. Ini tasmu. Bos kan, aku diusir guru gara-gara kamu.
Ya kalau kamu nggak sok nasihatin aku nggak akan diusir dari kelas. Apa aja aku bakal diusir dari kelas. Kamu kan main HP terus waktu guru nerangin. Hah? Setelah pulang ke rumah, Rangga, Timotius, dan teman-teman melanjutkan pelajaran via Zoom bersama guru. Ayo anak-anak, kameranya dinyalain. Rangga, kameranya belum nyala. Rangga, berkali-kali ibu udah bilang on cam. Kenapa nggak on cam? Ya udah, diam aja terus, nggak ada respon sama sekali. Anak-anak, ayo kita mulai pelajarannya. Setelah kelas Zoom selesai, Timotius mengecat Rangga untuk menanyakan mengapa Rangga bersikap seperti kejadian yang tadi di Zoom. Besoknya saat di sekolah, Rangga datang paling akhir, sedangkan di kelas sudah ada banyak teman-teman. 5 menit kemudian, guru pun masuk ke kelas dan menerangkan pelajaran. Di tengah-tengah pelajaran, Rangga izin ke kamar mandi dengan alasan buang air besar. Tetapi, yang dilakukan sebenarnya adalah meminum obat terlarang yang kemarin dibelinya. Beberapa menit kemudian, Bu Guru pun masuk kelas. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang matriks. Bu, saya izin ke toilet ya, Bu. Silakan. Tanpa disangka, Timotius mengikuti Rangga sampai ke kamar mandi dan menegurnya sewaktu Rangga sudah selesai meminum obat tersebut. Lalu, Timotius memberi Rangga ceramahnya yang alim itu. Tetapi, Rangga tetap tidak mempedulikan dan mengusir Timotius dari kamar mandi, supaya cepat kembali ke kelas. Sorry banget. Rangga, kau minum obat apa itu? Itu kan obat terlarang. Enggak. Kita masih sekolah loh, gak boleh minum kayak gitu. Vitamin, bukan obat. Balik ke kelas sana lo. Jangan ngikuti urusanku. Akhirnya, Timotius kembali ke kelas. Sesampainya di kelas, guru pun bertanya kepada Timotius, mengapa Rangga belum juga kembali. Timotius pun menjawab dengan ragu-ragu, bahwa Rangga sedang buang air besar. Rangga kemana? Kok belum balik dari tadi? Itu Rangga lagi buang air besar kok. 10 menit kemudian,
Rangga tidak kunjung kembali ke kelas. Timotius mengkhawatirkan Rangga, serta bertanya-tanya, mengapa Rangga tidak kunjung kembali juga? Kok Rangga gak balik-balik ke kelas ya? Aku samperin aja lah. Timotius memutuskan untuk menyusul Rangga ke kamar mandi lagi. Sesampainya di kamar mandi, Timotius menemukan Rangga dalam kondisi pingsan, karena tidak kuat untuk menahan efek dari obat tersebut. Timotius langsung lari ke kelas untuk memanggil guru dan teman-teman yang lain, untuk membantu mengangkat Rangga dan dipindahkan ke kelas. Dan terjadilah percakapan kecil antara Timotius, teman-teman, dan guru. Guru bertanya kepada Timotius, mengapa Rangga bisa pingsan seperti itu? Namun, Timotius menjawab seakan tidak tahu apa-apa, untuk melindungi Rangga agar tidak dimarahi dan dihukum oleh guru. Guru, Rangga pingsan di kamar mandi. Teman-teman, bantu aku. Rangga kok bisa pingsan? Gak tahu, tadi aku sampai toilet Rangga udah pingsan loh. Capean mungkin ya. Timothy, kamu tahu kenapa Rangga pingsan? Saya nggak tahu, Bu. 2 jam kemudian, Timotius dan teman-teman sudah pulang semua. Tinggallah Rangga dan guru saja yang ada di kelas. Setelah Rangga sadar dan cukup kuat untuk berdiri, guru pun bertanya kepadanya mengapa bisa pingsan di kamar mandi. Lalu guru menjawab dengan kebohongan bahwa dia belum makan dan tiba-tiba pusing. Rangga, kamu kenapa kok pingsan? Apa-apa Bu, tadi pagi belum makan aja makanya pingsan. Ya udah, kamu sekarang pulang aja, istirahat di rumah. Di saat Rangga berdiri, obat terlarang yang berada di kantongnya tidak sengaja terlihat oleh guru. Setelah melihat itu, guru langsung mengambil obat tersebut, lalu memarahi Rangga dan menceramahi atas semua perlakuan yang telah Rangga perbuat dan lakukan. Rangga, apa ini? Bukan apa-apa Bu, obat sakit panas. Kamu sadar gak Rangga? Ini tuh obat terlarang. Atau kamu udah gitu minum ini makanya kamu pingsan? Maaf Bu. Dengar ya Rangga, ini obat terlarang. Itu bisa merusak sel otak, dan bisa menyebabkan kematian. Kamu mau? Enggak Bu. Setelah diceramahi, Rangga merenungkan diri. Besoknya, Rangga pergi ke gereja untuk berdoa dan mengakui segala dosanya, dan untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Rangga berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi orang yang berguna bagi sekitarnya dan negaranya.